Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari yaitu upaya pelestarian hewan. Kemudian, ada bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Dan yang terakhir, ciri khusus hewan dan habitatnya. Simak videonya baik-baik ya, teman-teman. Materi yang pertama yaitu tentang upaya pelestarian hewan. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya ya, teman-teman. Jika tidak, beberapa hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Karena keindahannya itu, cendrawasih menjadi buruan banyak orang. Burung cendrawasih jantan dikagumi karena keindahannya warna-warna bulunya. Keindahan bulu pada burung cendrawasih jantan sesungguhnya digunakan untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Burung jantan akan menunjukkan keindahannya dengan berbagai tarian. Burung cendrawasih memiliki habitat untuk hidup di hutan yang lebat. Biasanya hidup di daratan yang rendah. Di Papua, hanya beberapa kawasan yang memiliki cendrawasih dalam bentuk banyak. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias. Misalnya untuk topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Selain burung cendrawasih, banyak lagi hewan-hewan langka yang harus kita lindungi ya teman-teman. Bagaimana dengan hewan yang ada di sekitar kalian teman-teman? Adakah yang menarik perhatian kalian? Tentu ada ya, salah satunya yaitu binatang kupu-kupu atau hewan kupu-kupu. Baik, di Indonesia, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Indonesia memiliki bermacam-macam jenis kupu-kupu, lebih beragam daripada kupu-kupu di negara tetangga. Misalnya, di sini ada contoh kupu-kupu sayap burung peri namanya, ditemukan di Papua. Kemudian, ada lagi kupu-kupu raja, ditemukan di Jawa dan Sumatera. Ada lagi namanya kupu-kupu trogon, ditemukan di Kalimantan. Baik, kita simak penjelasan tentang kupu-kupu ya teman-teman. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergelantung di ranting atau di daun selama 2-3 minggu. Kemudian kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Bisa dilihat ya teman-teman, di situ di bawah ada telur, kemudian telur menjadi larva, persiapan menjadi pupa, kemudian menjadi pupa atau kepompong. Kemudian kupu-kupu keluar dari pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa. Itu adalah daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan manusia pada umumnya, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan tanaman. Langka dan punah itu adalah kewajiban kita bersama ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara untuk melestarikan hewan langka itu?
Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk berlangsungnya hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka yaitu yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Nah, kemudian dengan melindungi hewan langka, kita dapat pertama menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua melestarikan keanekaragaman hayati, yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Kedua, yaitu tentang ciri khusus hewan dan habitatnya. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 jenis hewan, ciri khusus dan habitatnya. Yang pertama yaitu cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding-dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga, misalnya nyamuk. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, antara lain cicak rumah, cicak pohon hijau, dan cicak toke. Cicak pohon hijau dan toke mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Cicak rumah mempunyai ciri khusus memiliki kaki lengket, dan habitatnya berada di daratan seperti dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar adalah hewan nokturnal yang melakukan kegiatan di malam hari. Kelelawar biasanya hidup di tempat yang gelap, seperti di atap-atap rumah atau di dalam gua. Kelelawar mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima pantulan bunyi. Ada 2 jenis kelelawar ya teman-teman, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Dari penjelasan Bu Guru tadi, kita bisa menyimpulkan ciri khusus kelelawar yaitu mampu mendeteksi benda pada malam hari dan habitatnya berada di daratan yang gelap seperti atap-atap rumah dan gua. Hewan yang ketiga yaitu bunglon. Kelebihan bunglon adalah mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang di sekitarnya. Misalnya, ketika bunglon berada di daun yang hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi hijau. Atau ketika hinggap pada batang pohon yang berwarna coklat, maka kulitnya akan berubah menjadi warna coklat. Kemampuan bunglon itu disebut mimikri. Bunglon mengubah warna kulitnya sebagai senjata untuk melindungi diri. Atas penjelasan tadi dari Bu Guru, dapat disimpulkan ciri khusus bunglon yaitu mampu merubah warna kulitnya dengan cepat guna menghindari bahaya. Dan habitat bunglon yaitu ada di daratan seperti pohon dan semak-semak. Materi yang ketiga yaitu bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Di sini Ibu akan menjelaskan 2 hewan, yaitu yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki beberapa bagian tubuh. Pertama adalah mata. Mata fungsinya untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian ada mulut. Mulut yaitu fungsinya untuk makan. Kemudian lihat di situ tanda panahnya adalah insang namanya. Insang fungsinya untuk bernafas. Dan ada 3 sirip, yaitu fungsinya sebagai alat penggerak untuk berenang ya ikan. Kemudian ada sisik untuk melindungi tubuh ikan dari goresan. Dan yang terakhir adalah ekor untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang. Yang kedua yaitu kucing. Kucing memiliki mata yaitu untuk melihat keadaan sekitar fungsinya. Kemudian mulut untuk makan, hidung untuk mencium bau,
Ada telinga, fungsinya untuk mendengar. Ada rambut kucing untuk menjaga suhu tubuh supaya tidak kedinginan ya. Dan yang terakhir, ada ekor untuk alat komunikasi dan mengatur keseimbangan. Teman-teman, ada yang tahu tidak bagaimana bisa ekor kucing berfungsi untuk komunikasi? Sementara kucing mempunyai mulut dan tidak bisa bicara. Nah, komunikasi inilah yang dimaksud sebagai isyarat komunikasi. Artinya tidak harus dengan suara atau mulut, tetapi hanya dengan ekornya saja. Kucing bisa memberikan tanda-tanda tertentu. Misalnya, ketika kita sedang memanggil namanya saat kucing sedang tidur, maka ekornya akan bergerak. Ini tandanya bahwa kucing tersebut merespon panggilan kita. Akan tetapi, kucing masih ingin menikmati tidurnya, sehingga tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat kepada kita. Teman-teman, kita semua sudah belajar tentang upaya pelestarian hewan, kemudian ada bentuk dan fungsi bagian hewan dan ciri khusus hewan dan habitatnya. Kita dapat kesimpulan pada materi hari ini, yaitu yang pertama, hewan merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya. Jika tidak, beberapa hewan akan menjadi langka dan punah. Kemudian kesimpulan yang kedua, masing-masing hewan memiliki habitat yang berbeda untuk hidup. Ada hewan yang tinggal di dataran kering, di dataran basah, genangan air tawar, air laut, pohon, dan tempat gelap. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil yaitu upaya untuk melindungi hewan langka dapat dilakukan dengan mendirikan tempat perlindungan seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, dan kebun binatang. Yang terakhir, manfaat melindungi hewan langka antara lain menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memenuhi kebutuhan bahan pangan dan obat-obatan masyarakat. Ya teman-teman, semoga ilmu yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.